Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas latihan penghitungan kembali. Saya mulai nomor 7, nomor 1 sampai 6 sesuai dengan yang ada di materi penghitungan kembali. Jadi saya mulai nomor 7. Tanggal 1 Maret 2020, PT Cahaya Alam menghitung kembali atas kendaraan pickup yang dibeli pada tahun 2019 dengan harga belinya 165 juta, harga sudah termasuk PPN. Pada saat perolehan, PM dikreditkan semuanya dengan pertimbangan kendaraan tersebut seluruhnya digunakan untuk operasional usaha. Berdasarkan data selama tahun 2019, 20% dari seluruh operasional kendaraan pickup digunakan untuk mengangkut bahan-bahan dari pasar untuk usaha restoran milik istri Direktur Utama PT Cahaya Alam. Diminta melakukan penghitungan kembali yang dapat dikreditkan pada masa Maret 2020. Pertama, kita menghitung DPP. DPP-nya yaitu 100% dibagi 110%. Dikali 165 juta sama dengan 150 juta, maka diketahui PM-nya adalah 15 juta. Penghitungan kembali masa pajak atas perolehan pickup yang dapat dikreditkan selama tahun 2015 dilakukan pada masa Maret 2020 adalah PM HK-nya kita ketahui digunakan untuk operasional adalah 80%. Kemudian PM hitung kembalinya adalah pada tahun 2020 adalah 80% dikali 15 juta dibagi 4. Ya, kenapa dibagi 4? Sebab yang dihitung kembali adalah PM atas mobil pickup. Mobil pickup adalah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau aktiva, maka dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian pajak masukan yang telah dikreditkan PMTD adalah 15 juta dibagi 4 sama dengan 3.750.000. Jadi pajak masukan yang harus diperhitungkan kembali adalah 3 juta PMHK-nya dikurangi 3.750.000 sama dengan minus 750.000. Minus maksudnya mengurangi pajak masukan untuk masa Maret 2020, masa saat penghitungan kembali. Nomor 8. PT Maju Mapan pada tahun 2019 membeli truk seharga 600 juta belum termasuk PPN, dan selama 2019 omset PT Maju Mapan adalah 20 M. Sedangkan jumlah tersebut sudah termasuk penyerahan yang tidak dipungut yaitu kode 07 dan penyerahan yang dibebaskan adalah kode 08 2,5 M. Jadi 07 1,5 M, 08 2,5 M, dan penyerahan yang tidak terhutang 1 M. Sedangkan BPN masukan atas truk tersebut telah dikreditkan BPN-nya sebesar 48 juta. Truk mempunyai masa manfaat 8 tahun. Dari soal itu kita buat diketahui PM truk adalah 60 juta, PM dikreditkannya 48 juta. Omset 2019 20 M, di mana yang tidak dipungut 0,7 1,5 M, dibebaskan kode 08 2,5 M, tidak terhutang 1 M. Diminta penghitungan kembali atas PM pembelian truk. Maka kita hitung dulu yaitu omset terhutangnya. Omset terhutang adalah 20 miliar ya, dikurangi omset yang tidak terhutang. Omset yang tidak terhutang yaitu omset yang dibebaskan 2,5 miliar dikurangi dan omset tidak terhutang 1 miliar. Maka omset yang tidak terhutangnya adalah totalnya 3,5 miliar. Maka penyerahan yang terhutangnya adalah 20 miliar dikurangi 3,5 miliar sama dengan 16,5 M. Ya. Kemudian PMHK-nya setelah kita tahu yaitu 16,5 M dibagi 20 M. Omset terhutang dibagi total omset dikali 60 juta dibagi 4 sama dengan 12 juta 375.000. Kemudian PM yang telah dikreditkannya adalah 48 juta dibagi 12 juta ya. Maaf, PM yang telah dikreditkannya adalah 48 juta dibagi 4 sama dengan 12 juta. Maka PM yang harus diperhitungkan kembali adalah 12 juta 375.000 dikurangi 12 juta sama dengan plus 375.000 plus
maka dia menambah BM untuk masa penghitungan kembali yaitu 375.000 ya. 7 dan 8. Kemudian 9. PT ABC, sebuah pengembang pada perusahaan pengembang pada tahun 2019 menjual rumah baik sederhana maupun mewah dengan perincian sebagai berikut. Yaitu rumah mewah terjual 50 unit, harga satu unitnya 100 juta, maka totalnya 5 miliar. Rumah mewah 100 unit dengan harga jual 450 juta, maka totalnya 45 miliar. Yang rumah sederhana 08, yang rumah mewah 01. Maka omset di tahun itu adalah 50 M. Pada tahun 2019, PPN masukan yang diperoleh dari dalam rangka pembelian bahan bangunan adalah 200 juta, dan pada tahun 2019 juga membeli alat beras senilai 1 M belum termasuk PPN. Jadi di sini PM-nya pajak masukannya untuk pembelian bahan bangunan, semen, besi, cat ya dan sebagainya adalah PM-nya itu 200 juta itu PM. Kemudian juga membeli alat-alat berat senilai 1 M ya. Senilai 1 M itu belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PM atas pembelian bahan bangunan dan alat berat hanya dikreditkan 70% dari PM yang diterima. Jadi karena dia membangunnya juga ada penyerahan kode 08, maka PM yang dikreditkan adalah 70%. Itu perkiraan oleh PT ABC. Diketahui omsetnya 45 miliar, omset yang terhutang 45 miliar, total omsetnya 50 miliar ya di atas. Kemudian PM pembelian bangunan 200 juta dikreditkan 70%, maka yang dikreditkan 140 juta. Kemudian PM pembelian peralatan adalah 100 juta, PM dikreditkannya adalah 70%, yaitu 70 juta. Dari mana itu 100 ya? Di latihan soal disebutkan bahwa pembelian alat beratnya 1 M, maka PM-nya 100. Kemudian kita hitung, yaitu untuk bahan bangunan, PM hitung kembalinya 45 M dibagi 50 M omset terhutang dibagi total omset dikali 200 juta PM atas pembelian bahan bangunan. Tidak perlu dibagi 4, bahan bangunan ini masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun, maka dia tidak dibagi 4. Kemudian hasilnya adalah 180 juta. PMTD 70%-nya yaitu 140 juta. Maka hasilnya PMHK dikurangi PMTD adalah plus 40 juta. Plus itu menambah pajak masukan sebesar 40 juta. Kemudian kita hitung penghitungan kembali untuk peralatan. PMHK-nya 45 miliar dibagi 50 miliar dikali 100 juta dibagi 4. Dibagi 4 dia peralatan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Hasilnya 22 juta, 22 juta 500 ribu. Kemudian PM telah dikreditkannya 70%, yaitu 70 juta dibagi 4 sama dengan 17 juta 500. Selisihnya adalah plus atau menambah sebesar 5 juta. Cukup jelas ya? Maka jumlah PM-nya yang ditambahkan adalah 45 juta. Baik. Nomor 10. Rumah Sakit Enggal Saras pada tahun 2019
membeli obat-obatan senilai 4,5 M, harga belum termasuk PPN. Dan di tahun 2019 penyerahan obat-obatan untuk rawat inap 3 M, untuk rawat jalan 2 M. Kemudian PM dari pembelian obat tersebut dikreditkan 35%. Hitunglah berapa PPN KB atau LB pada tahun 2019. Maka diminta kita menghitung KB atau LB 2019, maksudnya SPT masa di 2019. Yaitu PM diketahuinya PM pembelian obat 450 juta, yaitu 10% dikali 4,5 miliar. PM dikreditkannya 30%-nya, yaitu 157.500.000. Omset terhutang yaitu 2M. Omset terhutang yaitu omset atas penyerahan obat rawat jalan. Ya. Kemudian total omsetnya, maka PK-nya 200 juta. Total omsetnya adalah 5M. Maka untuk A dihitung PKPM. PK-nya yaitu 200 juta, PM-nya sesuai yang dikreditkan 157.500.000, maka status SPT masa PPN pada masa itu adalah KB 42.500.000 ya. Kemudian B, pada bulan Januari 2020, rumah sakit tersebut menghitung kembali berapa yang harus dihitung kembali, yaitu sama PMHK-nya 2M, 2M itu yaitu omset yang terhutang, dibagi total omsetnya 5M, dikali 450 juta, hasilnya 180 juta. Kemudian PM yang telah dikreditkannya yaitu 157 juta 500. Ini ya hasil adanya, maka hasilnya menambah PM atau hasilnya positif 22.500. 22.500 itu positif, maka itu menambah PM pada saat penghitungan kembali. Ya. Baik, nomor 11. 11 ini pengembangan dari semua, tadi udah belajar sampai hitung kembali, saat ini ada tambahan latihan. PT ABC memproduksi mesin pabrik. Jadi dia produsen mesin pabrik yang pada tahun 2019 omsetnya adalah 100 miliar. Dari omset tersebut ada 10 miliar pembelinya dapat menunjukkan SKB PPN. Dan pada 2019 pembelian bahan baku dan bahan pembantu untuk memproduksi mesin tersebut adalah 6,5 miliar. Dan pada tahun lalu tidak ada yang meminta SKB bebas sehingga PPN masukan dikreditkan semua ya. Jadi ini tahun lalu tidak ada permintaan SKB PPN ya, maka PPN pada tahun 2019 PPN masukan maksudnya ya dikreditkan semua. Diminta A, hitunglah berapa PPN yang harus dibayar oleh PT ABC pada tahun 2019. Ya, kita ketahui total omsetnya 100 miliar ya. Dibebaskan PPN kode 08 10 miliar. Maka omset yang terhutangnya yaitu 90 miliar ya. Maka PK-nya pastinya adalah 10% ya kan? Nah, kita tulis yaitu berapa? 10% dikali 90M ya. Oke. Maka PK-nya adalah 9M. Kemudian PM-nya adalah 6,5M. Dari sini kita bisa menghitung PK dikurangi PM, yaitu A 9 miliar dikurangi 6,5 miliar adalah KB 2,5M. Kemudian yang B, hitung berapa yang harus dihitung kembali atas pembelian bahan baku pada 2019 ya. Hitungan kembalinya sama, PMHK sama dengan 90M dibagi 100M, omset terhutang dibagi total omsetnya,
dikali PM-nya 6,5 miliar sama dengan 5 miliar 850 juta. PM telah dikreditkannya adalah 6,5 M. Maka PM yang harus dihitung kembali adalah 650 juta minus atau minus 650 juta. Mengurangi PM dihitung kembali. Kemudian C. Bila perusahaan melakukan penghitungan kembali pada masa Februari 2020 dengan data sebagai berikut. Penyerahan atau penjualan 25 juta semua terutang BPN, perolehan atau pembelian sebesar 15 miliar PM dikreditkan semua, miliar ya maksudnya tadi penyerahannya 25 M, kemudian pembeliannya 15 M. Hitunglah PPNKB atau LB pada bulan atau masa Maret masa Februari 2020. Jadi ini penghitungan kembalinya dilakukan masa Februari 2020. Maka kita harus menghitung SPT masa Februari 2020. Diketahui penjualannya adalah 8 miliar ya. Penjualannya adalah 8 miliar, maaf ini saya 8 miliar. Kemudian pembeliannya adalah 7 miliar. Pembeliannya adalah 7 miliar. Nah, maka jika penjualannya 8M, PPN itu di PPN-nya adalah 800 juta. Pembeliannya 7 miliar, maka PPN-nya, pajak masukannya 700 juta. Ya. Kemudian setelah itu kita simulasikan atau kita input di SPT masa, yaitu PK-nya 800 juta, ya. Kemudian PM-nya 700 juta, ya. Kemudian hitung kembalinya tadi minus 650 ya, ditambahkan di sini minus 650, ya. Maka total PM-nya menjadi 700 juta ditambah minus 650 menjadi 50 juta. Maka totalnya selisihnya 800 juta dikurangi 50 juta KB 750 juta. Cukup jelas? Baik, saya ulangi. Umpama ini tidak ada hitung kembali gitu ya. PK-nya 800 juta, PM 700 juta, maka PK dikurangi PM sama dengan KB 100 juta. Nah, di sini dilakukan penghitungan kembali di masa ini, yaitu maka PK-nya tetap 800 juta, PM-nya itu 700 juta kan, nah, ditambah 650 juta, maka PM-nya 700 juta ditambah 650 juta sama dengan 50 juta. PK dikurangi PM adalah KB 750 juta. Baik ya. Kemudian 12, kelanjutan nomor 1. Teman-teman buka pembahasan nomor 1 ya. Total omset 2015-nya 200 miliar dengan perinciannya penjualan rumah BPN yang terutang BPN atau kode 0119M, penjualan rumah yang dibebaskan BPN yaitu kode 08 1M. Ya, diminta hitunglah kembali PM yang dapat dikreditkan untuk PM pembelian truk pada 2015 yang A. Ya. Penjualan rumah terhutang BPN-nya 2 miliar. Ya. Penjualan rumah yang dibebaskan kode 08-nya 500 juta. PM pembelian bangunan yang dikreditkan 100 juta. Ini adalah posisi SPT masa atau data Februari 2016 ya. Nah, kita hitung yang sesuai dengan soal yang B, yang A dulu ya. Baik, saya ulangi, hitunglah kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk PM pembelian truk 2015, yaitu penyerahan kode 01-nya 19M, penyerahan kode 08-nya 1M, maka total omsetnya 20M. Maka kita hitung kembali, rumusnya sama, yaitu 19
miliar dibagi 20 miliar di sini omset terhutang dibagi total omset dikali 50 juta dibagi 4 sama dengan 11.875.000. Kemudian PM yang telah dikreditkan dilihat di jawaban nomor 1 40 juta dibagi 4 sama dengan 10 juta. Maka hasilnya plus atau menambah PM 1875. 1.875.000. Kemudian kondisi SPT masa Februari 2016 adalah 2 miliar penjualan rumah terutang atau kode 01 2 miliar, penjualan rumah dibebaskan atau kode 08 500 juta, PM pembelian bangunan dikreditkan 80% adalah 100 juta. Ya, maka hitung kembalinya PK-nya adalah 200 juta atas penjualan rumah terutang, PM-nya 80%-nya yaitu PM-nya di sini tadi kan 100 juta dikreditkan 80% sama dengan 80 juta. Kemudian PM hitung kembalinya di sini ya hasilnya plus 1875. Jadi dia menambah 1875. Maka kalau kita hitung PM 80 juta ditambah 1.875.000, PN-nya menjadi 81.875.000. Maka selisihnya PK dikurangi PM adalah KB 118.125.000. Baik, nomor 13. Kelanjutan nomor 2. Dilihat nomor 2 ya. Selama tahun 2016, pemakaian genset adalah triwulan 1 untuk rumah dinas 15%, triwulan 2 untuk rumah dinas 10%, triwulan 3 untuk rumah dinas 10%, triwulan 4 untuk pemakaian rumah dinas 5%. Diminta hitunglah kembali PM yang dapat dikreditkan di tahun 2016 untuk PM pembelian genset 2015. B. Hitunglah PPN yang kurang atau lebih bayar pada bulan Maret 2017 dengan data Maret sebagai berikut: penjualan sepatu 500 juta, PM dikreditkan semua 12 juta. Yang A, kita hitung rata-rata pemakaian rumah dinas, yaitu ditambahkan semua 15%, ditambah 10%, ditambah 10%, ditambah 5%, dibagi 4 adalah 10%. Itu yang rumah dinas. Maka yang operasionalnya adalah 100% dikurangi 10% sama dengan 90%. Ya. Kemudian setelah kita ketahui, maka PMHK-nya adalah 90% yang dipakai operasional dikali 30 juta dibagi 4. Hasilnya 6.750.000. PM telah dikreditkannya adalah 30 juta dibagi 4 sama dengan 7.500.000. Maka selisihnya minus 750.000 atau mengurangi PM sebesar 750.000. Ya. Kemudian yang B, PK-nya adalah 50 juta. Di sini di soalnya yaitu 50 juta PK-nya, PM-nya adalah 12 juta, ya. Kemudian ditambah PM hasil untuk kembalinya adalah minus 750.000, maka PM-nya yaitu 12 juta ditambah 750.000 sama dengan 11.250.000. Maka PK dikurangi PM adalah KB 38.750.000. Bisa ya? 14, satu lagi. Kelanjutan nomor 3. Pada Maret 2014, perincian omset sebesar sebagai berikut. Penyerahan jagungnya 60 juta. Penyerahan minyak jagungnya 240 juta. Total omsetnya adalah 300 juta. Jumlah PM 10 juta, dikreditkannya 80 juta. Diminta hitunglah PPN, KB atau LB pada bulan Maret 2014 ya. Angkanya dilihat nomor 3, yaitu kita ketahui PK-nya 10% dikali penyerahan minyak jagung 240 juta sama dengan 24 juta. Kemudian PM-nya itu adalah 10 juta, dikreditkan 80%-nya adalah 80 juta, ditambah PM hitung-hitung kembali minus 2.250.000, itu hasil di nomor 3. Maka total PM-nya 8 juta ditambah minus 2.250.000 sama dengan 5.750.000. Maka PK 24 juta dikurangi PM 5.750.000 sama dengan KB 18.250.000. Baik, itu pembahasan latihan 10 tentang penghitungan kembali.
nomor 7 sampai nomor 14. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.